Pada suatu malam, di sebuah rumah yang cukup mewah, tinggallah sebuah keluarga kecil. Sang kepala keluarga yaitu Adam yang mirip Reza Rahadian ini adalah seorang arsitek. Dia tengah mengajari anaknya yang masih bocil, yaitu Nara, memasang miniatur desain rumah dari kayu. Diiringi musik klasik dari piringan hitam, membuat suasana rumah itu kian syahdu. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Adam. Terlihat istrinya yaitu Lina membawakan sebuah roti ulang tahun dan mereka bertiga merayakannya di ruang keluarga. Happy birthday! Setelah Adam make wish, Nara pergi ke kamar dan kedua orang tuanya icip-icipan bibir. Lina gak lupa buat kasih sebuah hadiah ke suaminya berupa jam tangan yang katanya sih mahal. Saat mereka asik bersenda gurau, tiba-tiba terdengar suara ketok pintu dari luar. Adam mengira itu adalah surprise lagi dari Lina. Namun istrinya menyangkal dan menyuruhnya untuk segera bukain pintu. Ya Pak. Ada seorang laki-laki botak yang mirip Baim Wong dengan kedua temannya yang terlihat menunggu di depan. Ternyata mereka adalah gerombolan perampok yang dengan sedikit basa-basi langsung masuk paksa ke rumah itu. Dengan berbekal sebuah palu, tanpa belas kasih, si botak langsung mendaratkan palu itu di kepala Adam hingga berdarah. Kemudian dengan posisi tengkurap, mereka langsung melakban tangan dan kaki Adam hingga tak berdaya. Karena dengar suara gerudak-geruduk, Lina pun ke depan dan betapa terkejutnya dia menyaksikan suaminya seperti itu. Dia langsung lari ke dalam, namun dia tertangkap dan sekalian diulti oleh salah satu perampok. Sedangkan si botak dan satu lainnya sibuk merampas harta benda keluarga itu, termasuk jam tangan hadiah ulang tahun Adam. Sekuat tenaga Lina menahan sakit dan memberikan perlawanan. Nara yang keluar dari kamar gak tahu apa-apa, langsung lari ketika melihat perampok itu dan ibunya yang menjerit menyuruhnya lari. Dia sembunyi di dalam kamar, namun sayangnya salah satu perampok itu menemukan Nara di balik gorden. Nara yang berhasil kabur akhirnya ketangkap juga dan dibekap hingga kehabisan nafas tepat di depan Adam. Saat ketika perampok itu terdiam gak percaya karena Adam bablas, Lina dengan luka tusuk di perut masih mencoba melakukan perlawanan dengan mengambil pecahan piring itu dan langsung menusukkan tepat di mata kiri si botak hingga tumbang. Tak lama kemudian, Lina pun menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu, Adam benar-benar mengingat jelas satu persatu perampok itu dan film dimulai. 2 tahun kemudian, kejadian kelam itu masih sangat membekas di pikiran Adam. Adam yang kini tinggal sendirian terlihat kurang terurus. Setiap pagi, dia rutin sarapan mie instan dan kadang roti. Dia mengalami trauma yang sangat berat hingga setiap hari seolah-olah berada dalam belenggu sesak karena sesuatu. Bahkan saat di tempat kerja, yang ada di pikirannya hanya kejadian itu. Dia selalu gak fokus dengan presentasi yang bikin partnernya yaitu Kian menjadi geram. Kian yang terus menasihati namun dianggap omong kosong oleh Adam, mengenalkan Adam ke seorang dokter psikiater. Adam kemudian pulang dengan membawa kartu nama dokter tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, di lampu merah, Adam melihat gerombolan preman yang biasa nodong para pengendara. Adam masih sangat trauma melihat gerombolan penjahat. Dan setibanya di rumah, seperti biasa, Adam menyantap mie instan. Dia pun mengabaikan kartu nama dokter itu dan langsung pergi mandi. Namun keesokan harinya, dalam pikiran Adam masih saja kejadian itu. Hingga akhirnya, dia mencoba untuk menghubungi dokter yang disarankan Kian. Dokter itu bilang kalau Kian sudah banyak cerita tentang Adam. Dan dokter menyuruh Adam datang sekarang karena kebetulan dia lagi kosong. Adam pun berangkat ke sana. Singkat cerita, dia sampai dan menunggu sejenak. Adam akhirnya ketemu dengan dokter Amanda, dokter muda yang masih kinyis-kinyis mirip Laura Basuki. Amanda. Adam. Silakan duduk. Adam terlihat salah tingkah saat berhadapan dengan dokter. Lalu Bu Dokter bilang mau merekam semua percakapan mereka sebagai bahan analisa untuk perkembangan berikutnya. Setelah perkenalan singkat yang cukup elegan, Bu Dokter hanya terdiam sembari tersenyum melihat tingkah Adam yang semakin salah tingkah. Dengan gengsi yang masih gede, Adam bilang kalau dia sebenarnya ngerasa nggak butuh konseling. Namun entah kenapa, dia tergerak untuk datang ke rumah sakit tersebut. Setelah beberapa saat saling diam-diaman, Bu Dokter ingin tahu apa maksud kedatangan dia ke situ. Kalau cuman mau diam tanpa sharing apapun.
Adam bilang kalau tujuan dia ke situ supaya dia bisa dapat kembali bekerja, dia bisa fokus untuk kerja lagi. Bu dokter pun langsung menyinggung mengenai kejadian itu setelah kemarin dengar dari Kian. Adam seketika berubah raut. Bu dokter meminta dia untuk mengingat kejadian itu supaya bisa meredakan traumanya. Kata Adam, tanpa ia suruh pun selama 2 tahun terakhir ini yang ada di pikirannya hanyalah kejadian itu. Adam menjelaskan dengan detail kejadian itu dan siapa-siapa saja pelakunya. Dari yang botak, dari yang punya tato ikan di tangan kiri, saya ingat semuanya. Selama 2 tahun terakhir, cuma itu ingatan saya. Anak saya dibekap sampai nafasnya habis. Itu bukan salah kamu. Itu salah siapa? Salah kamu. Dan percakapan itu berakhir dengan sedikit perselisihan. Adam akhirnya pulang dengan memesan taksi online. Driver taksi tersebut bernama Frankie Tamba. Si driver bilang bahwa Adam adalah penumpang ketiganya hari ini. Selama perjalanan, mereka melakukan obrolan kecil mengenai profesi si driver yang katanya dia masih baru menjadi driver taksi online. Sebelumnya dia sempat menganggur cukup lama. Kemudian saat Adam melihat ke tangannya, ternyata ada tato ikan yang mengingatkannya pada pelaku perampokan itu. Dia masih sangat ingat dengan jelas. Lalu Adam minta ke si driver untuk lewat jalan sebelah supaya tidak terjebak macet. Saat di jalan sepi menuju rumahnya Adam, dengan mata yang berkaca-kaca, Adam menatap penuh dendam. Namun si driver tidak ada rasa curiga sama sekali. Hingga akhirnya saat sampai di rumah Adam, yaitu Jalan Kamboja nomor 23, barulah si driver ingat bahwa rumah itu adalah rumah yang dulu pernah ia rampok. Dan Adam pun tanya ke dia, apa dia masih ingat? Lalu tanpa basa-basi, Adam langsung menjagi si driver dari belakang dengan menggunakan seat belt hingga meninggoy. Karena baru pertama kali Adam melakukan pembunuhan, dia sempat tremor dan hoek-hoek. Setelah ada mobil lewat barusan, Adam segera mindahin si driver ke belakang dan mengambil alih mobil itu untuk dibawa ke sebuah tempat sepi. Setibanya di sana, Adam langsung mindahin lagi si driver ke depan dan memasang seat beltnya. Ia menyeka semua sidik jari di mobil itu dengan bajunya. Dan tidak lupa, sebelum dia kabur, dia bawa HP dan tas si driver. Lalu dia capcus melarikan diri. Keesokan harinya, Kian menelponnya menanyakan kabar. Adam bilang semuanya baik-baik saja dan dia juga udah ketemu sama dokter Amanda. Kian meyakinkan Adam bahwa lambat laun traumanya Adam pasti akan hilang. Lalu tiba-tiba saja di HP Frankie Tamba itu ada WA masuk dari temannya yang bilang supaya main-main ke bengkel. Adam yakin bahwa yang WA adalah komplotan perampok itu. Kini Adam benar-benar menemui titik terang atas dendamnya selama ini. Dia pun aktivitas seperti biasanya dan setelah itu bergegas ke toko bangunan, melihat-lihat beberapa alat seperti palu dan lain-lain, dan dia juga beli beberapa alat yang ia gunakan untuk mengservis mesin cucinya yang telah rusak. Dia juga pergi ke supermarket dan mulai membeli sayur-sayuran segar serta beberapa buah dan bahan pokok lainnya. Di sana dia ketemu dokter Amanda yang juga tengah belanja. Dengan perasaan yang masih canggung, Adam mencoba menghindar, namun akhirnya ketemu juga. Bu dokter melihat Adam kini sudah mulai terbuka, walau masih jaim-jaiman. Setelah pulang seperti biasa, jalanan macet total. Mobil Bu dokter berada agak jauh dari belakang Adam. Namun Adam gak menyadarinya. Dalam hujan rintik-rintik, preman-preman itu kembali lagi dan menodong salah satu mobil di depan Adam yang ada anak kecilnya. Karena dengan suara jeritan dari si bocil, Adam mulai murka. Dia pun memantapkan niatnya dan mengambil kunci Inggris lalu turun dari mobil dan mengulti para preman itu hingga tumbang. Dokter Amanda menyaksikannya. Setibanya di rumah, Adam berkaca. Dia bangga dan ada rasa puas tersendiri atas kejadian tadi. Pagi harinya, dia mencari tahu mengenai profil perampok lainnya yang bekerja di bengkel Trio Jaya. Sembari sarapan sayur mayur, Adam mencari lokasi bengkel tersebut dengan Google Maps dan ia pun mendatangi bengkel itu. Singkat cerita, dia tiba di sana tepat saat adzan duhur. Keluar seorang laki-laki sedikit berisi yang jalannya pincang. Ternyata dia adalah orang yang Adam cari. Adam pun mengikutinya. Ternyata dia hendak sholat. Saat wudhu, Adam melihat dengan jelas orang itu melepas jam tangan hadiah ulang tahun istrinya dulu. Adam semakin panas melihatnya. Setelah sholat, mereka berdua ngobrol sembari memakai sepatu. Adam bilang mau cek mesin mobilnya. Saat dicek, orang itu minta ke Adam buat ambilin obeng. Adam pun hendak menancapkan obeng itu ke punggungnya, namun gak jadi karena dia masih sadar banyak karyawan di situ. Saat nunggu mobilnya diservis, si pemilik bengkel itu ngajakin Adam ngobrol santuy. Dia bilang, dia buka usaha bengkel itu baru sekitar 6 bulanan hasil kerja kerasnya selama ini. Kerja keras?
Namun sejenak dia kayak pernah melihat Adam sebelumnya. Adam menyangkal, mungkin saja salah orang soalnya baru pertama dia ke situ. Mas pernah kesini sebelumnya? Belum. Bukannya familiar soalnya. Di sisi lain ada dua bocil yang akhirnya ngelihat jasad Frankie Tamba itu. Adam kemudian pulang dan dia dikasih kartu nama supaya besok kalau ada masalah lagi mobilnya suruh bawa ke situ. Adam bilang dia pasti bakal balik lagi. Saya pasti balik lagi, Mas. Polisi yang dapat laporan langsung mendatangi TKP Frankie Tamba, sementara Adam kembali mendatangi dokter Amanda. Dan dokter bilang kalau kemarin dia lihat pas Adam nganuin si preman-preman itu. Adam menganggap apa yang ia lakukan benar, karena kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Meskipun dokter Amanda berulang kali menasehatinya, Adam menyangkal dan bilang jika dokter Amanda yang ada di posisinya, pasti dia bakal ngelakuin hal yang sama. Apa yang kamu rasain sekarang? Kosong. Setelahnya Adam kembali ke toko bangunan itu untuk membeli peralon dan lakban yang entah mau dia pakai untuk apa. Saat dia merakit peralon-peralon itu, dia dapat info di TV mengenai investigasi polisi terkait mayat Frankie Tamba. Adam sedikit was-was mendengarnya. Polisi pun mulai menemui profil dari Frankie, di mana dia memang sudah beberapa kali keluar masuk tahanan karena beberapa kasus curanmor, rampok, narkoboy, dan lain-lain. Komandan nyuruh untuk ngecek apakah mobil Frankie Tamba itu milik pribadi dan terdaftar di aplikasi online atau tidak. Kalau iya, coba periksa daftar 3 penumpang terakhirnya. Adam yang khawatir jika kasus itu terungkap hendak melancarkan aksinya. Saat malam tiba, dia mendatangi bengkel itu lagi. Karena Adam ingat bahwa Pak Giat bilang dia sering lembur sendirian sampai malam. Setelah melihat istri Pak Giat yang datang ke sana bawain bekal makanan untuk suaminya, Adam masih pikir-pikir nih, akhirnya nggak jadi karena kasihan. Dia kembali lagi mendatangi dokter Amanda dan disuruh menceritakan mengenai hal-hal indah tentang keluarga mereka. Dengan penuh tangis, Adam mencoba mengingat masa-masa indah bersama mereka, hingga dokter Amanda pun ikut terhanyut dalam suasana. Istriku namanya Lina, anakku namanya Nara, umurnya 8 tahun. Aku baru ingat hari ini dia ulang tahun ke-10. Jangan mereka diambil, aku gak tahu mau ngapain lagi dia juga. Namun, setibanya di rumah, Adam kembali ke setelan pabrik. Dia masih sangat dendam dengan sosok Giat Santoso itu. Dan ya, Adam ke sana lagi dan sekarang dia benar-benar mantap untuk menghabisi Giat. Dia langsung masuk ke bengkel di mana Giat sedang sendirian ngelembur bongkar mesin. Adam langsung bilang, Masih ingat saya? Giat pun ternyata ingat dan bilang bahwa kejadiannya sudah lama. Toh dia juga nggak berniat ngerampok karena dia saat itu hanya ikut-ikutan. Namun Adam yang masih ingat dengan jelas gimana dia membekap Nara sampai kehabisan nafas, tak peduli lagi dengan alasan Giat. Lalu tiba-tiba Giat yang mengulti Adam duluan, lalu terjadilah baku hantam dan baku lempar kunci-kunci bengkel. Adam sempat hampir KO karena dicekik, namun dia masih bisa mengambil obeng dan dicobloskan ke paha Giat. Saat Giat mencoba kabur, Adam melakukan penyerangan terakhir dan Giat tumbang juga. Saat Giat sudah loyo, lemes dan lesu, Adam melakban tangan dan kakinya serta memasang peralon di mulut yang juga dilakban dan dihubungkan ke knalpot. Wah, parah nih Adam, mau diapain ya guys? Sebelum keserangan inti, Adam mengasih pemanasan dengan mencabut kuku jempolnya. Setelah itu, Adam masuk ke mobil dan menyalakan mobilnya, lalu menggeber-geber hingga mulut Giat penuh dengan asap dan modar saat itu juga. Sepulang dari sana, Adam langsung membakar HP dan dompet Frankie Tamba untuk menghilangkan jejak. Kemudian saat tidur, Adam mimpi didatangi istrinya yang bilang makasih. Namun, seperti masih ada sesuatu yang belum selesai. Entah apa itu. Dan ya, polisi pun langsung melakukan olah TKP di bengkel Giat Santoso. Setelah melihat kondisi Giat, polisi yakin 100% itu bukan merupakan tindakan perampokan. Apalagi saat komandan nemu HP Giat yang masih ada di mobil. Lalu saat dibuka HP-nya, ada foto bersama Giat dan Frankie Tamba. Komandan yakin bahwa kematian mereka berdua pelakunya pasti sama. Komandan juga ngelihat kartu nama bengkel itu. Adam yang ngerasa plong dan puas karena dendamnya sudah terbalaskan, kini menjadi pribadi yang lebih produktif. Dia juga menyelesaikan miniatur rumah yang dulu dia buat bareng anaknya. Adam juga mendatangi Kian supaya dia dipekerjakan lagi. Dia janji mulai sekarang bakal fokus dan akan melakukan yang terbaik. Dan ya, Adam pun menepati janjinya.
Bahkan dia sampai rela lembur. Kian ngira Adam telah berhasil melalui masa trauma karena konseling dari dokter Amanda. Seketika Adam jadi ingat dokter Amanda dan nyamperin dia ke sana tanpa ada janji. Adam minta maaf kalau selama ini terkesan keras, gak butuh bimbingan dan hal buruk lainnya. Dan sekarang dia ngerasa butuh bantuan dokter Amanda. Adam bilang dia sudah mulai bisa menerima kejadian itu. Dengan senyum tipis, dokter Amanda ikut-ikutan adu nasib. Katanya, semua orang itu pasti merasakan kehilangan. Begitupun dengan dia. Saat usia 13 tahun, kedua orang tuanya meninggoy dalam kecelakaan mobil. Amanda ada di dalam mobil pada saat itu. Akhirnya, dia diurus oleh abangnya. Tapi sekarang udah jarang ketemu. Paling kalau misal ketemu karena abangnya mau minta duit. Katanya gitu. Hidup Amanda saat kecil juga sering dititip-titipin ke kerabat dekatnya. Mendengarnya, Adam kini sadar bukan cuma dia yang paling tersakiti. Adam akhirnya ngajak bu dokter buat makan malam sate mamang-mamang pinggir jalan. Sembari menyantap tusuk demi tusuk sate, mereka curi-curi pandang dan bercanda tipis-tipis. Bu dokter bilang kalau dia jadi dokter psikiater itu nggak punya waktu untuk urusan pribadi. Ya karena hampir setiap hari ada pasien. Kata dia, sekarang mereka berdua bukan lagi pasien dan dokter. Ya sudah, bu dokter pun digondol Adam ke rumahnya dan terjadilah pertempuran terong dan donat. Dengan sedikit sate yang masih nyangkut di gigi, mereka adu jigong hingga terbuai dalam kemesraan. Akhirnya setelah kecapean 10 ronde tadi malam, pada pagi harinya mereka bangun sangat fresh. Dokter Amanda lihat-lihat isi rumah Adam yang katanya suasananya dingin tapi hangat. Adam juga ngasih lihat miniatur rumah kayu yang dia buat sama Nara itu. Seketika bu dokter ingat kalau jam 9 ada janji dengan pasien. Dia pun satset pakai baju ganti dan langsung capcus. Adam kemudian mandi. Saat mandi, Adam full senyum dong karena sudah mendapatkan serabi jepit bu dokter. Mantap. Sudah mandi, sudah wangi, tinggal pergi kerja. Pas buka pintu, komandan dan polisi lainnya sudah ada di depan rumah. Dengan rasa gugup, Adam mengiyakan saat komandan minta masuk rumah. Dengan gaya santai namun menghanyutkan, komandan mulai menginterogasi Adam. Komandan tanya apakah Adam kenal dengan Frankie Tamba. Bapak kenal dengan yang namanya Frankie Tamba? Frankie? Enggak, saya enggak kenal. Saya enggak kenal. Lanjut komandan, jasad Frankie baru saja ditemukan di pinggir jalan dan GPS-nya mengarah ke alamat rumah Adam. Namun Adam menyangkal, pada malam itu dia sedang ketemu dengan seorang psikolog. Dan Adam gak tahu sama sekali soal dia. Adam jujur, dia sempat pesan taksi online, namun dia lupa mukanya. Komandan seolah-olah percaya dengan Adam, lalu dia lihat di balik gorden. Di teras ada bakar-bakaran HP yang belum terbakar 100%. Bukan cuma itu, ada sisa lakban juga. Dia lanjut tanya ke Adam, bagaimana dengan Giat Santoso? Apakah kenal? Lagi-lagi, Adam bilang gak kenal dong. Ya sudah, komandan pun pamit. Saat di luar, dia minta izin ke Adam buat lihat isi mobilnya. Dan ya, komandan lihat kartu nama bengkel sama seperti yang ada di mobil Giat Santoso. Kecurigaan komandan pun kini semakin besar. Adam saat kerja pun jadi was-was. Akhirnya setelah pulang kerja dia langsung satset beresin semua barang bukti termasuk kartu nama bengkel itu dan segera ia buang. Komandan melakukan cocok logi mengenai kasus kematian Frankie dan Giat dengan rekam jejak kejadian perampokan keluarga Adam 2 tahun lalu. Dan jika benar Adam adalah pelakunya karena ingin balas dendam terhadap para pelaku, maka akan ada satu lagi pelaku yang masih tersisa. Sedangkan Adam yang lagi nyenuk dengan bu dokter nggak lagi menikmati surga dunia itu dengan tenang. Dia terus saja kepikiran takut kebongkar semuanya. Bu dokter yang peka akan kondisi Adam akhirnya pulang karena ngerasa Adam lagi pengen sendiri. Dia bilang besok Adam suruh datang ke rumahnya gantian gitu. Keesokan harinya Adam akhirnya ke rumah dokter Amanda. Dia udah bawain makanan. Ternyata udah dimasakin sama abangnya Amanda. Dan ternyata saudara-saudara, abangnya Amanda itu adalah salah satu perampok yang mirip Baim Wong yang sekarang matanya cacat karena ditusuk pecahan piring waktu itu. Adam seketika gemetar. Dia nggak nyangka kalau dia abangnya Amanda. Namanya adalah Karni. Saat mereka makan, Amanda mencoba bercanda dengan abangnya. Amanda bilang kalau dia baru pulang kerja dari luar kota. Tapi Karni langsung menyangkal kalau dia bukan kerja di luar kota, tapi habis dari tahanan karena kasus perampokan. Adam tanya, ngerampok apa bang? Karni bilang dia nggak ngerampok, cuma dituduh ngerampok karena nggak ada bukti. Buktinya aja nggak ada. Jadi jangan pernah bilang gue yang ngerampok. Amanda pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan topik lain. Sedangkan Adam yang semakin panas nggak bisa-bisa ngiris daging stick itu sampai akhirnya diambilin pisau lain.
Saat Amanda ambil pisau, Karni tanya ke Adam kalau katanya Adam itu duda. Dan Adam mengiyakan karena istri dan anaknya meninggal karena sakit yang membekas. Mendengarnya, Karni kayaknya tahu siapa Adam. Adam kemudian pamit karena katanya ada janji dengan orang lain. Setibanya di rumah, dia langsung ngamuk-ngamuk kayak ODGJ, termasuk menghancurkan miniatur rumah itu. Berganti scene, Dokter Amanda yang sudah berangkat kerja didatangi komandan untuk menanyakan soal Adam. Pak Komandan dapat info kalau Adam itu pasien dia, dan dia juga cerita soal Frankie dan Giat. Jikalau kematian mereka berdua ada hubungannya dengan perampokan keluarga Adam, maka akan ada satu pelaku lagi yang masih diburu oleh Adam. Sekarang informasi apa yang dokter bisa kasih ke kita? Tunggu dulu, Bapak nuduh salah satu pasien saya sebagai pembunuh. Kita nggak mau ambil kesimpulan langsung. Amanda yang gak suka dengan sikap komandan yang terkesan menuduh, menyuruhnya untuk mencari info dari sumber lain. Toh misal dia ada info pun gak bakal dikasih tahu karena melanggar kode etik. Silakan Bapak cari sumber lain. Makasih dok. Sedangkan Adam yang lagi diomongin malah pergi ke toko bangunan itu lagi buat beli palu lagi. Dikiranya si Adam ini mungkin kuli bangunan kali ya sama si penjaga toko. Amanda yang kepikiran perkataan komandan setelah selesai kerja langsung telepon Adam namun gak ada jawaban. Dia muter rekaman percakapan dengan Adam saat mereka pertama konseling. Dan ya, semua pelaku yang diomongin Adam waktu itu ciri-cirinya sama persis dengan Giat Santoso dan Frankie Tamba. Dan masih satu lagi, yaitu yang kepalanya botak. Karena Amanda ingat kalau dulu kakaknya itu palanya botak mirip tuyul, dia langsung ngeh jangan-jangan emang kakaknya yang dimaksud. Karena kakaknya juga pernah terlibat kasus perampokan. Langsunglah dia satset ambil tas dan capcus ke rumah Adam. Namun Adam gak ada di rumah. Amanda yang lihat rumah Adam apruk-aprukan dengan pintu terkunci langsung capcus pulang ke rumahnya. Dan ternyata benar, di sana Adam sudah mengintai Karni. Dengan berbekal palu dan lakban, Adam memberanikan diri masuk ke rumah. Adam menjatuhkan lakban itu. Dan Karni ternyata memang sudah menunggu kedatangan Adam. Sejak pertama kali dia lihat Adam ke rumah, dia langsung paham kalau Adam itu adalah penghuni rumah Jalan Kamboja. Karni bilang dia sudah berubah gak seperti dulu lagi. Namun Adam yang kini berubah sejak kehilangan dua orang yang paling ia cintai. Dengan senyum sadis, Karni malah dengan santunya masuk lagi ke dalam. Ternyata dia mencukur rambut bawah, maksudnya rambut atas dibotakin lagi supaya Adam makin ingat dengan jelas siapa dia. Adam langsung menodongkan pistolnya Karni yang tadi ditaruh di meja. Karni bilang kalau dendam itu gak akan menuntaskan semuanya. Pikirkan lagi masa depanmu. Lebih baik Adam sekarang pulang. Lalu tiba-tiba Ini yang lo mau. Karni menepis pistol itu dan terjadilah duel maut. Setelah terjadi kepruk-keprukan, pukul-pukulan, banting-bantingan dan jambak-jambakan, akhirnya Karni pun KO. Dia digepuk kakinya dengan palu itu. Kemudian diikat tangan dan kakinya dengan lakban dengan posisi tengkurap. Persis seperti apa yang ia lakukan dulu ke Adam. Lalu, apa yang hendak Adam lakukan saudara-saudara? Iya, benar sekali, menggetok botaknya Karni dengan palu itu. Tapi tiba-tiba datang istri dan anak Karni, bocah laki-laki yang masih kecil persis seusia Nara. Adam menjadi iba setelah melihat mereka, sementara Karni terus memohon ke mereka supaya lari dan juga mohon ke Adam untuk jangan apa-apain mereka. Dengan bimbang, Adam masih memegangi kepala Karni. Dan Amanda sudah sampai. Dia langsung memohon ke Adam jangan lakukan itu. Dengan apa yang akan ia lakukan tidak bisa membuat anak istrinya balik. Dengan berat hati Adam melepaskan Karni dan mereka semua larut dalam tangis. Di scene akhir saat Adam keluar rumah, dia sudah ditunggu oleh para polisi. Dia pamitan dengan Amanda sebelum masuk ke jeruji besi. Saat mau masuk mobil polisi, Adam bilang ke komandan kalau pembunuh anak istrinya ada di dalam. Dan ya, Karni pun juga ikut ditahan dan film selesai.